Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya kita terus diberikan penyertaan dari Tuhan dan kesehatan serta pertumbuhan di dalam Kristus. Saya senang kita bisa kembali mengikuti ibadah sore Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta Minggu 24 Mei 2020. Kita memang belum bisa datang bersama di gedung gereja kita untuk mengikuti atau melaksanakan setiap kegiatan gereja, persekutuan, dan ibadah bersama. Karena masih terdapat wabah penyakit dan juga peraturan pembatasan sosial berskala besar, hingga kita belum bisa datang. Tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dalam ibadah. Dan kegiatan gereja juga berlangsung seperti biasanya. Hari Rabu tetap diadakan jam doa jam 6.30 malam yang disiarkan dan kita ikuti bersama melalui YouTube. Lalu persekutuan kaum muda remaja baptis juga diadakan setiap hari Sabtu dengan Zoom, dan sekolah minggu pagi jam 7.45 ada yang melalui Zoom ataupun juga melalui YouTube, dibagi di share di guru-guru sekolah minggu. Dan kebaktian umum pagi jam 9 serta jam 6 sore juga disiarkan dan kita ikuti bersama-sama di YouTube. Anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini yaitu Ibu Lena dan Ananda Demianus Wiono Sihasale atau Dion tanggal 28 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua.
Selamat sore, sidang Gereja Baptis Getsemani yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah sore kita pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian secara medley, Datang ke hadirat Tuhan dan How Great is the Lord. Sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Experience His dance, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our
see how great is our God. Panggilan berbakti dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk doa pembukaan dengan menyanyikan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, anak domba. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bapa dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah kami yang di sorga. Tuhan, pada sore hari ini kami kembali berbakti untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menolong kami, baik kami yang di sini dan jemaat yang di rumah. Biarlah kami betul-betul memuji Tuhan sebaik mungkin Tuhan, karena memang Engkau layak dipuji. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan beribadah. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, hidup kita yang
susah maupun senang, selalu bersyukur, selalu mengingat Allah karena masih ada Allah di dalam kehidupan kita. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan Kristus bergema. Janganlah terkebun, biar badai menyerang, biar ungkapan syukurmu dalam susah berserah, dalam segala hal. Aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Henry Eko. Kita akan mendengarkannya supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Sidang jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita memuji kembali nama Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus jiwaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku. Yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Bumi tegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sudah makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli uang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Raymond dengan topik atau judul khotbah hidup seorang penyembah Tuhan. Kita akan mempersiapkannya dengan menyanyikan pujian Yesus Kaulah Pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu dan Saudara serta anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang berbicara tentang hidup sebagai penyembah Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada hari ini, sore ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk memiliki hidup sebagai penyembah-Mu, penyembah Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita semua mengikuti kebaktian ini dengan satu tujuan, yaitu kita mau menyembah Tuhan. Tidak boleh lupa tujuan itu. Kita tidak bisa fokus ke hal-hal yang lain. Tujuan kita, fokus kita yang utama adalah untuk menyembah Tuhan. Jangan lupa. Kalau lupa itu bahaya. Fokusnya, tujuannya jangan sampai lupa untuk menyembah Tuhan.
tidak boleh lupa. Nah, kalau lupa itu bahaya ya. Seorang bapak, Pak Tito, baru mempunyai mobil baru. Jadi dia senang sekali, fokusnya mobil barunya. Apapun yang dia ingat saat itu mobil barunya. Jadi dia sangat menikmati mobil barunya. Dia naik mobil, menikmati mobil baru, lalu dia keluar dari mall, dia menikmati naik mobil baru itu, tapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang dia lupa. Apa itu ya? Dia berpikir, apa yang saya lupakan di mall itu? Dia meminggirkan mobilnya, lalu dia turun dari mobilnya, dan dia melihat ke belakang barang-barang belanjaannya, dan itu, oh ada semua komplit. Jadi udah ada barang belanjaan. Dia naik lagi dan mengendarai lagi, tapi tetap dia berpikir ada sesuatu yang lupa ini, apa yang terjadi? Lalu dia pegang handphonenya, apakah handphone saya lupa ya? Dia berhenti dulu, dia cari handphonenya ada, dompetnya ada. Lalu dia merasa aman, kalau begitu saya tidak ada apa-apa, saya pulang ke rumah. Dan dia merasa aman. Dia sampai di rumah, dia turun dari mobil barunya, dan dia mau masuk ke dalam rumahnya. Lalu anaknya bertanya, "Papa, mama di mana?" Nah, rupanya dia lupa sama istrinya di mall. Karena fokusnya mobilnya terus ya, dia lupa istrinya dia bawa di mall dan dia tinggalkan di mall itu. Bahaya ya, dia bahaya sekali. Saya yakin ketika istrinya bertemu dengan dia ada terjadi sesuatu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua tidak lupa ya. Kita datang ke sini tujuan kita adalah untuk menyembah Tuhan. Kita tidak lupa akan hal itu. Tidak ada tujuan lain selain hanya menyembah Tuhan. Di masa sekarang ini orang senang lihat beribadah bersama melalui YouTube ya. Dan pernah kumpul saya dengan beberapa teman pendeta, dan rupanya pengaruh YouTube ini baik juga ya. Lalu salah satu teman pendeta berkata, khotbah saya bisa dilihat di kampung halaman saya. Ada orang yang bisa lihat khotbah saya di kampung halaman saya. Teman yang kedua, pendeta yang kedua berkata, saya punya anggota gereja sedang bekerja di Arab Saudi dan dia bisa nonton YouTube dari YouTube dia untuk melihat ibadah di gereja kami. Wah, jadi yang satu lihat di kampung halamannya bisa lihat, yang satu bisa lihat di satu negara lain yang jauh. Saya berkata, saya viewernya, saya cuma mengharapkan Tuhan bisa lihat dengan sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi dan saya lakukan dalam pelayanan di kebaktian. Kita datang, kita mengikuti kebaktian adalah untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa itu mencari penyembah benar. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sudah menjadi penyembah demikian? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, penyembah Tuhan. Kisah dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50 memberitahu kepada saya dan saudara tentang orang yang bisa menjadi penyembah Tuhan, dan Tuhan Yesus berkenan kepada orang itu. Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini supaya menjadi penyembah benar. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara melihat dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya.
lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah Guru. Ayat-ayat ini memberitahu kepada saya dan saudara, hidup sebagai penyembah Tuhan adalah hidup yang memberi bagi Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 ini mencatat sebuah peristiwa ketika seorang Farisi, orang yang ahli dalam kitab suci, mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Dan kita tahu firman Tuhan tadi mengatakan bahwa orang Farisi namanya Simon. Karena Yesus menegur dia, memberitahu kepada kita namanya, Simon, ada sesuatu yang ingin aku beritahu kepadamu. Berita Yesus makan di rumah Simon terdengar oleh penduduk kota, dan salah seorang yang mendengar itu adalah seorang perempuan yang terkenal. Dia terkenal sebagai perempuan yang berdosa. Ayat 37 tadi mengatakan demikian. Pasti istilah perempuan berdosa ditujukan kepada perempuan itu untuk memberitahu secara halus bahwa dia adalah seorang perempuan yang menjadi pelacur. Dan kita melihat perbuatan dilakukan oleh perempuan ini ketika datang kepada Yesus. Firman Tuhan mencatat bahwa si perempuan ini datang kepada Yesus dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Perempuan ini datang untuk bertemu Yesus dan dia menyembah Yesus, dan dia tidak datang dengan tangan kosong. Di tangannya ada sebuah pualam yang berisi minyak wangi. Perbuatan ini merupakan perbuatan seorang penyembah Tuhan. Ketika dia datang untuk menyembah Tuhan, dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika saya datang untuk menyembah Tuhan, saya pasti perlu mempersiapkan sesuatu untuk saya bawa di hadapan Tuhan. Hati kita, tubuh kita, roh kita, persembahan persepuluhan kita bawa sebagai orang yang menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Keluaran 23:15. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, kalau kita nggak punya uang, nggak datang ke gereja dong, karena nggak bawa sesuatu. Jangan berpikiran seperti itu. Ketika kita memang tidak punya harta benda, kita bisa datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita, jiwa kita, roh kita di hadapan Tuhan untuk menyembah. Namun ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita bawa semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Jangan orang menghadap kepadaku dengan tangan hampa. Saudara, ketika kita menyampaikan penyembahan kepada Tuhan di gereja, atau saat kita bersekutu, atau saat kita berbakti, kita seringkali mengharapkan berkat. Tuhan berkatilah saya, Tuhan berkatilah saya. Memang hal ini tidak salah. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkatilah saya. Di mana berkat Tuhan itu dicurahkan? Ketika firman-Nya disampaikan, itulah berkat Tuhan yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Dan harus kita memang berdoa supaya kita menerima berkat Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Namun kita lupa, ya, atau kita seringkali tidak mau tahu bahwa kita harus memberikan pemberian yang terbaik juga untuk Tuhan ketika kita datang menyembah Dia. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang memberi. Bisa apa saja, memberikan pelayanan, memberikan waktu, memberikan hartanya. Kita belajar bersama hal itu ketika kita dipersiapkan dalam gereja baptis. Di kelas orang Kristen baru, kita diajar untuk pengabdian dan kita bisa memberi banyak hal. Talenta, waktu, bakat, uang kita dan apapun, kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi memang biasanya kalau disuruh memberi uang, itu seringkali menjadi hal yang diperdebatkan, ya, dibicarakan dengan nada-nada yang tidak enak. Dan seringkali bagi orang Kristen, kalau sudah berbicara tentang uang, hal itu merupakan yang menyulitkan. Saya baca sebuah buku karangan Pendeta Markus Rumampuk
yang berjudul 50 alasan mengapa jemaat tidak ke gereja. Hal-hal yang berhubungan dengan uang dan pemberian menduduki 3 urutan pertama. Yang pertama, tidak punya ongkos atau kolektor sehingga orang itu nggak ke gereja. Kedua, tidak mampu memberikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Yang ketiga, gereja terlalu banyak sumbangan. Jadi itu alasan mengapa orang tidak mau ke gereja. Sesuai dengan hal itu, saya teringat perkataan Martin Luther. Martin Luther mengatakan apa? Orang Kristen itu pertama-tama membuka hati, dan yang kedua dia harus rela juga membuka dompetnya. Biasanya perbuatan membuka dompet itu merupakan perbuatan yang sukar dilakukan. Ada banyak orang Kristen mau melayani dengan rajin, dia mau. Ada banyak orang Kristen disuruh berdoa dengan sungguh-sungguh, dia mau. Ada banyak orang Kristen yang disuruh kebaktian, dia mau. Tetapi ketika saat disuruh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sulit untuk dilakukan. Menyedihkan kalau ada orang yang menjadi pelayan Tuhan juga bukan orang yang taat dalam pemberian kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang sulit memberikan persembahan dan persepuluhan itu menjadi orang yang sering protes ketika ada firman Tuhan, pengajaran atau khotbah yang disampaikan tentang persembahan dan persepuluhan. Dia sering protes karena dia sulit untuk melakukan hal itu. Kita baca di firman Tuhan, ketika si perempuan berdosa datang untuk menyembah Tuhan, dia datang untuk memberikan pemberian yang terbaik kepada Kristus. Mazmur 96 ayat 8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jadi tidak ada salahnya sebagai penyembah-penyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, datanglah dengan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah menjadi berkat yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika memang kita tidak punya apa-apa secara materi, tetap datang ke gereja, tetap menyembah Tuhan, bawalah hati kita, bawalah kesungguhan kita dalam roh kita. Sama seperti halnya ketika Tuhan memberkati kita, bawalah segala sesuatu yang terbaik. Jiwa kita, roh kita, tubuh kita, lakukan penyembahan kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, hidup sebagai penyembah Tuhan adalah senantiasa datang dengan hati yang penuh kesungguhan untuk menyembah. Saudara dan saya bisa melihat dalam Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara lihat suatu catatan yang indah. Ketika si perempuan berdosa datang kepada Yesus, bertemu dengan Yesus, dia menangis, kata firman Tuhan. Ada kesungguhan yang terjadi, hatinya membawa dia untuk menangis ketika bertemu dengan Yesus. Dia tahu bahwa dia adalah perempuan yang berdosa dan di hadapannya berdiri ada seorang yang kudus, Tuhan yang sudah menjadi manusia itu. Dan dia punya hati yang penuh dengan penyesalan akan dosa, sehingga si perempuan itu menangis di hadapan Tuhan dan datang untuk memberikan penyembahannya dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan berkata bahwa dia membuka minyak wangi, dia mengurapi kaki Yesus, dia menangisi dengan air matanya, dia menyekanya dengan rambutnya. Jadi jelas sekali ada kesungguhan ketika dia menyembah Tuhan. Kita semua senang kalau seseorang itu menyatakan kesungguhannya daripada berpura-pura. Seorang gadis, dia sedang pacaran. Gadis ini bernama Santi dan pacarnya itu Joko. Lalu Santi berkata kepada Joko, Joko, apakah kamu sungguh-sungguh mencintaiku? Joko yang sedang kasmaran dan jatuh cinta kepada Santi mengatakan jawaban, iya sayang, saya sangat mencintai kamu. Kalau begitu, kata Santi,
Apakah kamu rela mati untukku? Joko terdiam sebentar, kemudian Joko berkata, tidak, karena cintaku adalah cinta yang tidak pernah mati. Wah, ini jadi apakah itu jawaban yang betul-betul sungguh-sungguh mencintai pasangan? Saudara dikasih Tuhan, apakah kita sebagai penyembah Tuhan datang untuk memberikan penyembahan bagi Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan? Perhatikan sikap orang-orang Kristen ketika menyembah Tuhan di dalam kebaktian gereja. Ada yang datang 10 sampai 15 menit ketika kebaktian sudah dimulai. Datang, buka pintu gereja, bukan di gereja kita ya. Nggak tahu di gereja mana juga ya. 10-15 menit kebaktian mulai baru dia datang buka pintu gereja. Coba kalau dia pergi dengan pesawat, 1 jam sebelumnya dia sudah tiba di bandara. Kalau dia telat, dia tidak akan dapat pergi dengan pesawat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka juga ada yang tidak mempersiapkan uang dan persembahan. Jadi ketika kantong persembahan diedarkan, baru ambil dompet dan lihat-lihat mana yang cepet, mana yang gobang, mana yang cebang, mana yang seceng. Yang seceng yang dia ambil kemudian. Ada juga ketika orang dalam ibadah pikirannya kemana-mana, ya. Dia tidak fokus kepada penyembahan kepada Tuhan. Dia tidak fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dia mencet-mencet handphonenya, dia main game di dalam kebaktian, dia ngirim WA, ngirim SMS, dia lihat film ketika kebaktian sedang berlangsung. Tidak ada hati yang penuh sungguh-sungguh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika pujian dinyanyikan, dia tahu pujian itu, dia punya suara, tapi dia tidak mengeluarkan suaranya untuk memuji Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kepalanya teranggut-anggut, matanya terpejam seperti sedang meresapi, tetapi sesungguhnya dia ngantuk, dia mau tidur. Bahaya. Pemberitahuan berikut ditempelkan di sebuah papan pengumuman di sebuah kantor. Jadi rupanya ketika manajernya melihat banyak anak buahnya bekerja, duduk ya seperti layaknya orang bekerja, tapi matanya tertutup dan tertidur rupanya. Jadi di kantor itu ada banyak pekerja yang sepertinya bekerja duduk menghadapi komputernya atau tugasnya, tetapi dia matanya terpejam dan tertidur. Lalu ditempelkanlah pengumuman ini di kantor itu. Setelah sekian lama, pihak manajemen telah mengetahui bahwa ada banyak pekerja yang tertidur dengan posisi tubuh seperti sedang bekerja. Hal ini harus dihentikan karena sulit dibedakan mana karyawan yang sedang bekerja dan mana karyawan yang tertidur. Pekerja yang ditemukan tertidur dengan posisi seolah-olah sedang bekerja akan dicoret dari daftar penerima gaji. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita perlu memperbaiki ketika kita menyembah Tuhan. Hati kita perlu dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Seperti sekarang misalnya, kita karena PSBB kita online, streaming atau apapun namanya. Apakah kita sungguh-sungguh memberikan hati kita untuk menyembah Tuhan dalam ibadah? Kita mempersiapkan diri dengan baik ketika mengikuti ibadah. Kita tidak kemana-mana ketika ibadah berlangsung. Kita menyanyi ketika pujian dinyanyikan. Kita mendengarkan sungguh-sungguh ketika firman Tuhan disampaikan. Dan hati kita terbuka kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Ini tantangan bagi saya dan saudara. Ketika kita beribadah secara online dan kita berdoa supaya masa-masa seperti ini Tuhan tolong kita untuk segera selesai dan penyakit bisa sembuh, wabah tidak ada lagi, dan semua menjadi baik kembali. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita beribadah, lakukanlah ibadah itu, menyembahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang kudus itu dan benar-benar ada di hadapan kita, dan kita menyembah Dia dengan penuh kesungguhan hati. Yang ketiga, hidup sebagai penyembah Tuhan adalah hidup yang disucikan oleh Tuhan. Saudara lihat Lukas pasal 7 ayat 48 sampai 49. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka duduk makan bersama Dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Akhir dari peristiwa perempuan berdosa yang datang untuk menyembah Yesus dengan kesungguhan hati ini adalah akhir yang penuh dengan kesukacitaan.
Yesus mengatakan kepada si perempuan berdosa itu bahwa dosamu sudah diampuni. Ayat 48. Dan Yesus kemudian menambahkan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kita seharusnya begitu bersuka cita. Ya, saat menyambut seorang pecandu alkohol bertobat, seorang pelacur bertobat, atau musuh yang telah bertobat, kita seharusnya bersuka cita. Memang kita melihat si Simon, orang Farisi yang undang Yesus tuh kelihatan nggak bersuka cita ya. Lalu Yesus sampai mengatakan perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kita senang kalau ada orang berdosa datang kepada Tuhan, memberikan hatinya dan menyembah Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh, dan Kristus akan mengampuni dosanya dan menyucikan dia kembali. Yesus pasti dengan sukacita menyambut setiap orang yang datang kepada dia, sekalipun orang itu berdosa, seperti layaknya perempuan yang berdosa yang dikatakan dalam Alkitab ini. Ada sebuah buku yang berjudul Connecting. Larry Craig menceritakan kisah dalam buku itu. Dalam sebuah acara retreat bagi kaum muda bermasalah, rupanya ada seorang gadis bergetar dan air mata meleleh membasahi pipi. Kemudian dia berdiri dan menghampiri pendeta yang sedang berkhotbah. Setelah selesai berkhotbah, lalu gadis ini mengatakan dengan jelas, dengan tenang, dengan penuh kesungguhan, dengan tangisan yang terdengar oleh orang yang berkerumun di sekitar retreat itu. Si gadis berkata, saya telah menjadi pelacur selama 3 tahun terakhir ini. Saya bertobat, saya menyesal. Dan air mata mengalir membasahi pipi. Saat gadis itu masih berdiri dengan gamang, ayahnya ada di tempat itu. Lalu ayahnya berjalan menghampiri. Apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya memeluk dia. Dan ayahnya berkata, saat ini aku melihatmu. Aku tidak melihatmu sebagai seorang pelacur. Di dalam dirimu, kamu sudah dibasuh oleh darah Kristus. Kini aku melihatmu sebagai putriku yang cantik. Kisah ini memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Tuhan tidak menyukai dosa, tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa yang mau datang kepadanya, yang mau bertobat, yang mau menyerahkan dirinya dan mau menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan senangkan hal itu. Sembahlah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kita. Serahkan juga dosa kita kepada Tuhan dan kita akan diampuni, kita akan dikuduskan. Karena kita menjadi penyembah Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Hiduplah sebagai penyembah Tuhan. Hidup yang memberi bagi Tuhan seperti si perempuan ini. Hidup sebagai penyembah Tuhan adalah hidup yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Dan hidup sebagai penyembah Tuhan adalah hidup yang dikuduskan, diampuni dosanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami hidup sebagai penyembah-Mu. Ketika kami menyembah Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Roh kami, hati kami, jiwa kami, harta yang kami terima dari Tuhan, yang terbaik juga kami bawa di hadapan Tuhan. Kami ingin datang dengan penuh kesungguhan hati, menyatakan bahwa kami mau menyembah Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh, dan kami akan menerima pengampunan dari-Mu, dikuduskan dan hidup sebagai penyembah Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami ingin mengalaminya dan kami ingin melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan supaya kita menjadi penyembah Tuhan yang benar. Kita memberi diri bagi Tuhan untuk hidup kita
dan juga kita akan datang dengan hati yang sungguh menyembah kepada Tuhan. Kita juga memiliki hidup yang disucikan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menyanyikan pujian respon karya terbesar. Kita menemukan Yesus di dalam hidup kita dan kita menyembah Dia senantiasa. Karya yang terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita dengan penuh kesungguhan hati menyatakan bahwa Yesuslah yang terindah bagi kita dan kita menyembah Dia senantiasa. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Saya akan bacakan panggilan memberi dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk setiap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan kami mengembalikan berkat yang sudah kami terima daripada-Mu dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah persembahan kami dan persepuluhan kami. Tuhan memakai menguduskan persembahan dan persepuluhan kami untuk mengabarkan Injil bagi gereja kami. Tuhan menolong memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Sidang Jemaat Gereja Baptis Getsemani, kami percayakan berkat yang daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikianlah doa dan permohonan kami yang hamba-Mu sampaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan penebus dosa kami. Amin. Berkat Tuhan tidak terhitung dilimpahkan bagi kita. Terlebih lagi berkat keselamatan yang telah diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah kita terima. Salah satu bentuk ungkapan syukur kita adalah memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan dan persepuluhan ini akan dipergunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga 22 pos PI, cabang, TPW, BPW, dan gereja saudara angkat yang ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan DKI. Apa yang Bapak Ibu Saudara berikan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tiba saatnya untuk kita mengakhiri kebaktian sore kita, dan kita akan berdoa, doa penggembalaan dan mohon berkat Tuhan. Setelah itu kita jadikan pujian terakhir dalam ibadah sore kita, Tuhanmu memberkatimu, nyanyian pujian nomor 363. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu untuk memiliki hidup sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan, dan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan dengan penuh kesungguhan hati pada sore hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami semua ya Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan, dan segala sesuatu yang baik kami tahu semua berasal dari Bapa segala terang, yang padamu tidak pernah ada perubahan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga datang untuk menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi gereja, dan kami terus berdoa supaya gereja ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam jumlah bilangan orang percaya. Kami bersuka cita karena setidaknya ada 2 orang yang sedang dalam persiapan untuk dibaptiskan di waktu yang memungkinkan nantinya. Bapak, kami berdoa untuk anggota gereja yang masih terbaring sakit. Bapak Alfred Suhab, ke dalam tangan-Mu kami serahkan dia. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia. Kami juga menyerahkan saudara Wanda ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, dan Bapak, kami berdoa supaya Kau memulihkan Wanda hingga dia kembali menjadi sehat, melakukan aktivitas hidupnya dan melayani Tuhan. Bapak yang baik, kami bersuka cita untuk Bapak Hugonggong yang Tuhan berikan kesehatan, dan terus Tuhan pulihkan dia hingga Bapak Hugonggong sehat. Bapak yang baik, kami menyerahkan setiap anggota gereja yang lain yang juga sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai dia dan memberikan ketenangan baginya. Tuhan memberi penghiburan yang kuat bagi dia, dan dia melewati semua bersama dengan-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang kepada-Mu untuk menyerahkan anggota gereja yang sedang mengandung. Kami terus berdoa untuk Ibu Sarni Simamora. Tuhan sertai dia dan bayi, beri sehat. Tolong ketika kelahiran terjadi semuanya baik-baik saja. Kami berdoa untuk ke-22 cabang gereja dan 1 gereja yang ditolong. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan bagi mereka. Dan kami berdoa Bapa supaya Kau memberkati para gembala sidang, dan mereka kuat melayani Tuhan di tempat itu, dan mereka memuliakan Engkau senantiasa. Kami juga datang kepada-Mu Bapa yang baik, mohon supaya wabah penyakit ini boleh selesai.
dan Tuhan menolong kami untuk memberikan obat yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Setiap tenaga medis juga diberkati dan dilindungi oleh-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang sehat, tidak terkena wabah penyakit ini ya Bapa. Kami menyerahkan pemerintah bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Hikmati mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka menjalankan tugas untuk memimpin negara ini dengan pertolongan dari Tuhan. Lindungi para pemimpin bangsa kami yang baik Bapa, dan kuasailah mereka sepenuhnya untuk memajukan negara Indonesia dan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Terima kasih Bapa yang baik, dan hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa, berkatilah mereka dengan berkat-berkat rohani, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Kristus. Berkatilah umat-Mu dengan berkat-berkat jasmani untuk hidup mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan